share screen. Oke, ini sudah terlihatkah? Sudah Bu, sudah terlihat. Baik. Jadi ini kuliah kita yang bahan yang terakhir ya, pengontrolan pertumbuhan mikroba di dalam makanan. Minggu depan kita akan mulai dengan presentasi ya, Varian ya, presentasi tentang makanan fermentasi. Ya, makanan fermentasi. Oke. Nah, jadi dari minggu lalu itu kita sudah mempelajari bahwa mikroba itu memiliki dampak terhadap makanan gitu ya, di antaranya bisa menyebabkan kerusakan makanan. Oleh karena itu kita perlu melakukan pengontrolan terhadap pertumbuhan mikroba di dalam makanan. Kenapa perlu kita lakukan pengontrolan? Tentunya tujuan utamanya adalah untuk memperpanjang umur simpan dari makanan dan kemudian juga untuk mencegah terjadinya foodborne disease ya, tujuan utamanya seperti itu. Nah, kontrol terhadap pertumbuhan mikroba itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Misalnya mengontrol terhadap akses mikroba ke dalam makanan kita begitu ya. Kemudian mengontrol dengan cara-cara fisik, kemudian pengontrolan dengan panas ya, kemudian dengan suhu rendah, mengurangi kadar air begitu ya, kemudian juga bisa pengontrolan dengan pH, dengan modified atmosphere, dengan iradiasi maupun kombinasi-kombinasi metode tersebut gitu ya. Nah, pada kuliah ini kita akan mencoba membahas beberapa metode kontrol ya, jadi tidak semuanya. Nanti kamu bisa baca-baca sisanya, tetapi beberapa metode utama yang dipakai untuk pengontrolan akan kita bahas gitu ya. Ya, ini yang very basic ya, very basic dengan mengontrol terhadap akses. Ya, ini jadi sebelum melakukan pengontrolan yang lain, ini yang paling tidak sebagai basic harus kalian lakukan ya. Jadi tujuan dari sanitasi adalah meminimalkan akses mikroorganisme untuk masuk ke dalam makanan ya, dari berbagai sumber maupun pada setiap tahapan penanganan makanan tersebut gitu ya. Jadi sanitasi yang proper itu bisa membantu mereduksi jumlah mikroba ya pada bahan baku, mulai dari bahan baku, jadi mengontrol jumlah mikroba agar berada pada level yang diperbolehkan gitu ya. Jadi kalau kita sebelum memulai pengolahan makanan itu biasanya kita menetapkan standar berapa sih jumlah mikroba yang diperbolehkan ada di dalam bahan baku. Kenapa itu penting? Karena kalau itu sudah banyak, ke belakangnya itu lebih susah memprosesnya. Makanya biasanya dari awal ditentukan. Jadi sebagai salah satu bagian dari quality control atau HACCP proses begitu ya, di dalam penerimaan bahan baku itu biasanya kita tentukan berapa sih jumlah mikroba maksimum yang boleh ada di dalam raw material ya. Jadi misalnya kalau misalnya mau membuat pemrosesan susu, yaitu di awal itu harus kita tentukan susu yang kita terima dari supplier misalnya gitu ya, itu punya kandungan mikroba maksimum berapa gitu ya. Kemudian juga di dalam sayuran, buah-buahan itu berapa sih jumlah mikrobanya. Nah, dari awal tentunya kemudian kita reduksi untuk sampai pada jumlah yang memungkinkan gitu. Jadi misalnya kalau sayuran ya kita dicuci, dibersihkan dari debu, kotoran, tanah dan lain sebagainya. Ya kalau tanahnya hilang, debunya hilang, maka jumlah mikrobanya akan tereduksi gitu ya. Nah, itu di awal seperti itu, dan kemudian di setiap tahapan pemrosesan tentunya juga ada quality control untuk menentukan berapa sih jumlah mikroba yang diperbolehkan pada setiap tahapan pemrosesan tersebut gitu ya. Nah, hal ini sebetulnya akan memastikan
makanan yang kita hasilkan akan memiliki umur simpan yang panjang ya, sesuai dengan perkiraan umur simpan yang sudah kita tentukan gitu ya, dan bisa mereduksi terjadinya foodborne disease ya. Nah, kontrol terhadap akses itu misalnya apa aja sih yang kita lakukan yang harus diperhitungkan atau dipertimbangkan gitu ya. Sebetulnya itu mulai dari misalnya ketika kamu mau merancang pabrik makanan ya, nanti kan kamu tugas akhir ada merancang pabrik gitu ya, maka atau unit pengolahan makanan begitu ya. Nah itu dalam desainnya sebetulnya perlu memperhatikan apa namanya sanitary program yang efisien ya, dan itu harus terintegrasi ke dalam keseluruhan sistem untuk memberikan proteksi yang maksimum terhadap kontaminasi mikroba dalam makanan. Jadi misalnya untuk lantai itu harus bahannya apa sih? Tentunya bahannya harus yang mudah dibersihkan, misalnya gitu ya. Dan pembersihannya nanti mau pakai apa? Pakai air saja gitu ya, atau perlu senyawa kimia tambahan. Nah itu harus diperhatikan gitu ya. Dan apakah mudah untuk dibersihkan atau tidak? Itu penting untuk diperhatikan. Kemudian pencahayaan itu penting ya. Jadi untuk yang pencahayaannya kurang, kadang-kadang kita tidak terlihat ya kalau ada debu atau ada kotoran, dan itu akan menjadi sumber dari kontaminasi mikroba. Kemudian ventilasi udara itu juga harus diperhatikan. Jadi kamu kalau melakukan desain apa namanya membuat desain penempatan alat begitu ya, kemudian alur kerja, nah itu harus diperhatikan gitu ya, agar ventilasinya itu baik. Jadi biasanya sih kita akan melakukan pemisahan atau seharusnya melakukan pemisahan area begitu ya, antara tempat penyimpanan bahan baku, kemudian pemrosesan dan penyimpanan produk akhir gitu ya. Nah, itu harus terpisah, kemudian flow-nya itu harus baik ya. Artinya jangan sampai aliran udara itu mengalir dari tempat yang apa namanya yang raw material ke tempat yang sudah produk bersih gitu ya. Jadi kalau itu kan kemungkinan dari raw material itu mungkin masih mengandung mikroba bahan bakunya ya, sehingga kalau dia mengalir ke produk yang bersih bisa terjadi kontaminasi dari udara gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan, flow-nya, aliran udaranya. Kemudian ventilasi juga harus baik, itu bisa dilakukan dengan filtering udara dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian nggak boleh terlalu padat yang menyimpan peralatan itu, agar bergerak itu mudah mengalami pergerakan, dan tentunya juga mudah untuk membersihkan gitu ya. Kemudian juga perlu diperhatikan suplai airnya bagaimana gitu. Jadi itu ada persyaratan ya untuk air yang bisa dipakai untuk pemrosesan makanan. Kemudian sistem pembuangan limbahnya juga harus diperhatikan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu sebetulnya faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika kamu mendesain pabrik ya, dimulai dari situ gitu ya. Nah, kemudian ketika melakukan pemrosesan makanan, kualitas dari air atau larutan-larutan yang digunakan itu tentunya sangat mempengaruhi kualitas bahan makanan yang dihasilkan ya. Biasanya sih kualitas air itu tidak hanya harus secara mikrobiologis memadai, artinya jumlah mikrobanya kurang, jumlah mikrobanya tidak melebihi batas ambang, tetapi juga dia harus bebas dari patogen, gitu ya. Jadi dia bebas dari patogen dan kemudian bebas dari bakteri pembusuk. Ya, jadi itu yang bisa menyebabkan umur simpannya jadi lama. Ya, kalau misalnya kamu bisa mengontrol terhadap keberadaan patogen dan bakteri pembusuk. Kemudian kalau kita menggunakan apa namanya es ya untuk mendinginkan makanan gitu ya, itu seperti misalnya apa ikan ya, ikan
itu kan untuk memperpanjang umur simpan, disimpan di atas es gitu ya. Tapi kan sebetulnya ikannya nggak di packing gitu ya. Nah itu juga harus diperhatikan bahwa air yang atau es yang digunakan itu juga harus yang kualitasnya bagus ya. Jadi nggak bisa es yang berasal dari air yang kualitasnya kurang baik gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dalam pemrosesan makanan itu menggunakan curing solutions ya atau brine solutions, nah itu harus dibuat fresh setiap hari gitu ya. Apa namanya? Kemarin kita sudah sempat bahas ya bahwa itu tuh harus dibuat setiap hari karena adanya perubahan konsentrasi akibat penambahan air dari bahan pangan dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan konsentrasi dari zat-zat yang terlarut di dalam atau garam ya atau dalam senyawa lain dalam curing solution itu bisa berubah konsentrasinya dan kemudian bisa menurunkan efek pengawetan ya dari curing solution atau brine solutions tersebut ya. Nah, kualitas udara itu juga harus diperhatikan ya. Beberapa alat pemrosesan makanan itu misalnya juga menggunakan udara ya, nah itu kualitasnya harus baik ya, seperti misalnya spray drying itu ya. Spray drying itu biasanya dipakai untuk membuat susu misalnya gitu ya. Nah itu kalau kita dalam pemrosesan kita menggunakan spray drying, maka kualitas air yang digunakan juga harus bagus gitu ya. Nah, kemudian biasanya si fasilitas pengolahan makanan itu dilengkapi dengan filtrasi atau filter untuk menyaring udara ya dari debu dan kotoran lain gitu ya, karena debu itu juga merupakan sumber dari mikroba. Jadi mikroba yang ada di udara kendaraannya itu ada di debu. Jadi debu dan uap air itu menjadi kendaraan mikroba yang ada di udara, sehingga kita perlu melakukan penyaringan terhadap si debu tersebut. Bahkan kadang-kadang secara periodically kadang-kadang kita juga bisa melakukan sterilisasi udara ya, misalnya dengan UV atau dengan fasilitas yang lain gitu ya, untuk menjaga agar kualitas udara di dalam tempat pemrosesan makanan itu tetap baik begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah peralatan ya. Peralatan itu juga harus bisa menjaga produk makanan yang kita hasilkan bebas dari microbial contamination ya. Jadi alat-alatnya jangan sampai mengandung dead spot gitu. Jadi alat-alatnya harus mudah dibersihkan gitu ya, dan mudah gampang dipretelin lah gitu ya, supaya bagian-bagian itu bisa dibersihkan dengan mudah gitu ya. Kalau ada bagian-bagian yang terlalu rumit assembly-nya sehingga menyebabkan alat itu menjadi sulit untuk dibersihkan, nah itu menjadi masalah ya, karena itu dead spot itu bisa menjadi tempat untuk pertumbuhan mikroorganisme. Jadi termasuk misalnya kamu perhatikan aja alat makan dan alat pemrosesan makanan yang ada di rumah kamu gitu ya, apakah dia mudah dibersihkan atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya tumbler misalnya gitu ya, tumblernya mulutnya sempit misalnya gitu, nah itu kan menyulitkan akses terhadap yang di bagian bawah. Bisa lah misalnya pakai sikat ya, tapi kan kita juga nggak tahu tuh ya kelihatan bersih apa enggak gitu. Nah itu contohnya lah gitu ya. Kemudian apalagi kan lebih mudah kalau tumblernya ukurannya besar, kemudian kita bisa memastikan melihat si sikat itu semua mengikat seluruh bagian dari si tumbler misalnya gitu ya, atau demikian juga misalnya si blender atau alat masak yang lain gitu ya, apakah mudah dibersihkan atau tidak. Ini juga diaplikasikan untuk peralatan pengolahan makanan di pabrik ya, tentunya nanti kamu kan
di semester berikutnya akan belajar tuh ya bagaimana mendesain. Nah, itu harus yang bagus, pemilihan alatnya ya, terutama salah satu aspek yang perlu dikonsider adalah kemudahan untuk kemudahan untuk merakit alat dan membersihkan alat. Gitu ya, jangan sampai terjadi dead spot yang bisa menjadi tempat pertumbuhan mikroba ya. Nah, ini berapa lama sekali sih harus dibersihkan gitu ya. Nah, itu tergantung dari sebetulnya peralatan yang sesering apa, seurgent apa gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kalau alat-alat pabrik yang besar kan mungkin agak susah kalau dibongkar pasang setiap hari gitu. Tetapi paling tidak nanti ada program untuk melakukan pembersihan itu dengan baik gitu ya. Nah, jadi ini salah satu faktor yang harus diperhatikan. Jadi waktu dulu tuh pernah saya diminta untuk melihat kenapa sih sebetulnya sih dia ingin bertanya tentang kultur starter untuk pembuatan nata de coco. Dia ekspor gitu ya nata de coco. Nah, itu selalu setelah inokulumnya diperbanyak beberapa kali, kemudian selalu si kualitas nata de coco-nya jadi nggak bagus gitu ya. Jadi ada kayak gelembung begitu ya, dan itu jadi di reject. Nah, sebetulnya dia nanyanya kenapa sih dari secara kualitas mikrobiologisnya bagaimana gitu ya. Tapi ketika kita lihat dan pelajari, sebetulnya masalahnya bukan di kultur starter. Kultur starternya sih baik-baik aja gitu ya. Jadi setelah beberapa kali memang harus ganti ke kultur induk, tapi sebetulnya baik-baik aja sih kultur starternya. Jadi setelah kita lihat ke pabriknya, ternyata permasalahannya di dalam akses ini ya, di dalam pabriknya. Jadi kualitas udaranya nggak bagus, kemudian alat-alatnya tidak tidak secara menyeluruh dibersihkan dan lain sebagainya gitu. Jadi setelah memperbaiki aspek-aspek ini, sebetulnya menjadi bagus gitu ya produksinya. Jadi tidak selalu kegagalan proses produksi makanan fermentasi itu disebabkan oleh kegagalan kultur starternya gitu ya. Contoh yang itu tuh kultur starternya baik-baik aja gitu ya. Pertama kan kita fokus di kultur starter karena dia nanyanya tentang itu begitu ya. Tapi setelah tidak ada masalah di situ, melihat ke pabriknya ya, terutama permasalahannya adalah dari masalah akses terhadap mikroba gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dan harus diperbaiki gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu faktor penting untuk keberhasilan produksi makanan ya. Nah, kemudian tadi cleaning dari processing facilities. Nah, ini sebetulnya wajib dilakukan secara reguler gitu ya. Nah, dalam meningkatkan efisiensi dari pembersihan bisa kita masukkan atau kita tambahkan chemical agents atau deterjen ya. Dan ini sebetulnya harus dilakukan dengan kadang-kadang juga untuk menjangkau tempat-tempat yang sulit bisa dilakukan dengan menggunakan spraying atau misalnya scrubbing atau misalnya turbulent flow ya untuk tempat-tempat tertentu. Itu semua bisa dilakukan untuk membantu pemrosesan pembersihan yang lebih bersih gitu ya, yang lebih menyeluruh gitu ya. Nah, deterjen kalau kita perlu menggunakan berarti dia harus non korosif, kemudian aman dan mudah untuk dibilas gitu ya. Dan kemudian kalau ada chemical lain ya harus kompatibel gitu ya, dan yang intinya adalah mudah dibersihkan dan tidak ada residu yang mungkin menempel dan bisa berakibat pada kualitas dari makanan. Ya, frekuensi dari pembersihan nanti tergantung dari produk yang akan diproses gitu ya, dan itu biasanya nanti dilakukan analisis mikrobiologis terkait dengan proses pembersihan tersebut ya, untuk melihat efisiensi dari pembersihan dan seberapa sering sih cleaning itu harus dilakukan gitu ya.
Nah, selanjutnya juga tadi sudah dibersihkan, kemudian sanitasi juga perlu ditingkatkan ya setelah dibersihkan dengan air dan deterjen. Kadang-kadang masih perlu ditambahkan apa namanya sanitasi atau sanitizer ya yang lainnya, misalnya dikasih hot water atau hot air gitu ya, atau UV gitu. Itu maksudnya untuk lebih menurunkan lagi jumlah mikroba yang ada di dalam processing equipment gitu ya. Biasanya sih chemical sanitizer lebih sering ya dipakai dibandingkan physical sanitizers karena bisa menjangkau tempat yang apa namanya mungkin dibutuhkan gitu ya. Tapi untuk menggunakan chemical sanitizer biasanya harus dipilih yang tidak toksik, gitu ya, tidak korosif, gitu. Jadi dia harus tidak boleh memiliki pengaruh terhadap kualitas makanan, gitu ya. Kemudian harus mudah dibilas, ya. Dan yang terakhir cost efektif. Jadi kenapa biasa itu lebih dipilih karena ya masih bisa mencari yang cost efektif, gitu ya. Nah, ketika menggunakan chemical sanitizers ini ataupun physical sanitizer, sebetulnya nanti kita perlu memperhatikan berapa lama sih itu harus diberikan, berapa lama kemudian dosisnya berapa gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Berapa lama dia harus diberikan, pada suhu berapa, konsentrasinya berapa dan lain sebagainya harus secara tepat diberikan agar bisa membunuh mikroba yang tersisa dari proses pembersihan gitu ya. Oke, itu tadi kontrol terhadap akses ya, artinya itu suatu hal yang very basic untuk dilakukan gitu ya. Nah, kemudian kontrol mikroba terhadap terutama misalnya raw material atau bahan baku atau selama proses processing makanan ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan pengontrolan ya dengan physical removal ya. Jadi penghilangan secara fisik. Misalnya dengan sentrifugasi gitu ya. Dengan sentrifugasi itu dengan kecepatan tertentu bisa mengendapkan sel mikroba ya. Spora, kemudian sel bakteri yang besar, ragi, yeast itu bisa mengendap begitu ya. Jadi itu bisa dipisahkan dengan sentrifugasi, terutama untuk cairan tentunya ya. Kemudian bisa juga dilakukan filtrasi. Filtrasi juga kalau filtrasi ya berarti disaring begitu ya. Nah, ini juga bisa menyaring tergantung dari berapa besar saringannya, kita bisa menyaring spora atau bakteri atau kapang atau ragi begitu ya. Dan kemudian ini cara yang lain adalah trimming gitu ya. Trimming itu apa namanya memotong bagian yang rusak gitu ya. Apa namanya jadi bagian yang rusak kita hilangkan dengan pemotongan, kemudian sisanya dipakai lagi untuk pemrosesan. Nah, ini sebetulnya kalau untuk trimming ini sebetulnya kita harus pilih-pilih ya mana yang bisa kita lakukan trimming dan mana yang sebetulnya tidak aman kalau kita melakukan trimming gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak buah-buahan atau sayur-sayuran yang sebetulnya agak keras gitu ya, teksturnya padat, dilakukan trimming nggak apa-apa. Tetapi kalau yang lembut ya, lembek gitu, baiknya nggak perlu dilakukan trimming. Kalau ada kerusakan ya dibuang aja gitu ya. Karena kalau trimming itu bisa mengurangi mikroba microbial load, yes, bisa dikurangi dengan trimming begitu ya. Tetapi kalau mikrobanya sudah menghasilkan toksin itu sulit dilihat ya oleh kita. Kita harus melakukan trimming sejauh mana begitu ya. Jadi untuk amannya kalau buah-buahan atau sayurannya itu lembek gitu ya atau soft begitu ya sebaiknya tidak usah dilakukan trimming ya kalau ada kerusakan pertumbuhan mikroba. Nah, kemudian kontrol yang berikutnya ini sebetulnya suatu kontrol pertumbuhan mikroba dalam bahan makanan yang cukup banyak dilakukan ya. Jadi kita akan coba bahas pengontrolan dengan panas ini gitu ya. Tujuannya untuk pemanasan itu pertama membunuh sel vegetatif dan spora. Jadi sebetulnya kita pengennya sih
sporanya juga hilang gitu ya. Kemudian sel vegetatifnya juga hilang. Ya, termasuk juga bakteriofaga. Tapi tentunya apakah si spora itu bisa dieksklud atau bisa dibunuh dengan proses pemanasan itu tergantung dari proses pemanasan yang kita lakukan. Ya, tetapi intinya sih sebetulnya kita ingin mengurangi microbial load sebanyak mungkin gitu ya dari bahan makanan. Yang kedua, diharapkan dengan pemanasan itu juga bisa merusak enzim, ya, baik enzimnya itu dari mikroba yang ada di dalam makanan maupun enzim yang ada di dalam bahan makanan itu sendiri, gitu ya, yang mungkin nanti bisa berpengaruh terhadap kualitas makanan. Jadi ada beberapa bahan makanan gitu ya yang juga dia menghasilkan enzim ya, kayak misalnya di seafood kemarin ya kita sudah sempat bahas, itu juga ada enzim otolitik ya yang bisa menyebabkan kebusukan gitu ya. Nah, jadi kalau kita memanaskan bahan makanan tersebut ya diharapkan si enzim otolitik gitu atau enzim-enzim yang memang ada di dalam makanan itu juga ikut hilang ya selain dari mikrobanya. Kemudian pemanasan juga bisa merusak toksin ya, terutama toksin yang heat sensitif. Tetapi kalau yang heat labil ya mungkin kita untuk merusak toksin itu butuh suhu yang cukup tinggi gitu ya. Kemudian pemanasan itu juga bukan kadang-kadang ya, seringkali dibutuhkan untuk memanaskan raw material seperti misalnya susu gitu ya. Susu sebelum dibikin yogurt, sebelum ditambahkan kultur starter itu kita panaskan dulu susunya gitu ya. Jadi susunya dipanaskan untuk mengurangi jumlah mikroba di dalam susu. Sehingga ketika kemudian kita tambahkan kultur starternya adalah mikroba tertentu dengan jumlah yang cukup banyak begitu ya. Nah, si mikroba itu kemudian tidak akan terganggu pertumbuhannya oleh mikroba indigen yang ada di dalam susu. Gitu. Jadi karena jumlah mikroba yang dalam susunya kan sudah dikurangi, kemudian ketika ditambahkan inokulum, maka inokulumnya bisa tumbuh dengan baik, begitu ya. Tidak ada kompetisi dengan mikroba yang tadinya ada di dalam susu. Gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, ini beberapa faktor yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan heat treatment. Yang pertama, sifat dari makanannya. Jadi komposisi makanan ya, karbohidrat, protein, lipid gitu ya, kemudian zat-zat terlarut lainnya, kemudian kadar air, pH, kemudian microbial content ya dari makanan itu juga akan mempengaruhi kerusakan mikroba oleh panas ya. Jadi kalau mikroba di dalam bahan makanan yang bentuknya cair ya, kemudian kontainernya kecil-kecil gitu ya, itu akan lebih mudah dirusak oleh panas dibandingkan kalau kita memanaskan makanan yang padat gitu atau makanan yang dikemas dalam kemasan yang besar. Nah, itu lebih tricky ya melakukan proses pemanasan yang dibutuhkan. Kemudian kalau makanannya punya kadar air yang tinggi ya, misalnya kita sama-sama mau kalau di dalam makanan yang cair dia lebih mudah ya panas itu menyebar dan kemudian memanaskan makanan itu cepat ya kalau makanannya dalam bentuk cair ya. Tetapi kalau misalnya dalam makanan yang padat tadi kan lebih sulit ya. Nah, untuk makanan padat ini kalau misalnya dia punya kadar air yang lebih tinggi itu akan lebih mudah ya. Karena dengan kadar air yang tinggi itu sebetulnya panas akan lebih mudah tersebar gitu ya. Juga kalau misalnya pH-nya sekitar netral gitu, itu juga lebih lebih mudah ini ya terjadi kerusakan dibandingkan kalau misalnya pH-nya rendah gitu ya. Kalau pH-nya rendah tergantung juga sebetulnya keberadaan
asam propionat, asam laktat itu lebih menyebabkan kerusakan ya dibandingkan misalnya asam sitrat ya. Jadi itu tergantung dari pH juga, kemudahan untuk merusak makanan. Efek dari si panas. Kira-kira kenapa ya? Ini kamu udah belajar kimia ya. Coba kamu cari tahu alasannya kenapa nih kalau pH-nya netral atau pH-nya rendah, itu yang mana yang lebih mudah merusak makanan gitu ya. Kemudian ini apa sih asam asetat, asam propionat, asam laktat, apa bedanya sama asam sitrat gitu ya. Sehingga mereka bisa menyebabkan kerusakan makanan lebih tinggi ya dibandingkan tadi asam sitrat gitu. Nah, itu coba ini sebetulnya kimia sekali dan kamu udah belajar kimia ya. Coba dibaca-baca dan dilihat kembali kenapa sih ini menyebabkan kenapa seperti itu gitu ya. Nah, kemudian antimikroba yang heat stable kalau dia ada di dalam makanan ya dan kemudian diberi treatment panas, nah senyawa antimikroba yang bersifat heat stable tentunya akan bisa membantu membunuh mikroba pada suhu tinggi tersebut gitu ya. Jadi karena pada suhu tinggi kemudian antimikrobanya tetap bekerja sementara mikrobanya mungkin sudah mengalami sedikit gangguan pertumbuhan dengan suhu panas gitu ya. Nah, kemudian antimikroba ini bisa memberikan efek sinergis ya sehingga bisa membunuh mikroba lebih cepat gitu ya. Kemudian faktor yang harus diperhatikan juga dengan treatment panas itu adalah nature dari mikroorganismenya. Ya, apakah misalnya suatu bentuk sel tertentu misalnya ya lebih mudah dirusak oleh panas dibandingkan yang lain, itu kan tergantung dari tadi sifat mikrobanya juga ya. Apakah dia bersifat sikrofilik, mesofilik, atau termofilik. Tentunya yang sikrofilik dan mesofilik dikasih treatment panas bisa lebih cepat mati ya dibandingkan yang termofilik. Kenapa yang termofilik tahan terhadap suhu pertumbuhan yang tinggi? Nah, itu juga kamu udah belajar sebetulnya ya di awal kuliah ya tentang pengaruh faktor lingkungan terhadap pertumbuhan mikroba. Gitu ya, dibaca lagi kira-kira kenapa sih mikroba yang termofilik itu lebih tahan panas. Apa sih misalnya properties dari mikroba yang termofilik itu yang menyebabkan dia lebih tahan terhadap cekaman panas gitu ya. Kamu baca-baca lagi ya. Nah, kemudian juga ada bentuk sel ya. Sel vegetatif itu lebih rentan ya terhadap panas dibandingkan spora, karena memang kalau spora itu memang dimaksudkan untuk sebagai bentuk pertahanan ya yang lebih kuat dari sel bakteri sehingga dia lebih tahan terhadap panas ya. Kemudian ketika sel sedang berada pada fase eksponensial itu juga lebih mudah dirusak oleh panas ya dibandingkan pada fase stasioner. Nah, itu juga kemarin udah dipelajari ya di pertumbuhan mikroba. Kenapa apa yang terjadi pada saat eksponensial stage dari pertumbuhan yang menyebabkan dia menjadi lebih mudah atau lebih rentan terhadap panas gitu ya. Nah, itu kamu bisa cek lagi, bisa pelajari lagi kira-kira kenapa gitu ya. Ini saya coba hubungkan dengan teori-teori basic dari mikrobiologinya ya. Tetapi kamu harus baca lagi nih karena itu sudah kamu pelajari gitu ya. Kemudian nah, kalau makanan itu mengandung mikroba dalam jumlah yang banyak di awal gitu ya, maka di dalam pemrosesannya semua proses
upaya untuk melakukan sterilisasi makanan, termasuk diantaranya dengan menggunakan suhu, itu sebetulnya tidak akan menurunkan jumlah mikroba sampai jumlah yang betul-betul habis gitu ya. Jadi mikroba itu nggak akan betul-betul jadi nol. Gitu. Nah, oleh karena itu kita harus jaga agar microbial load-nya itu tidak terlalu tinggi. Karena semakin tinggi jumlah mikroba awal, maka jumlah yang masih akan diperoleh pada akhir proses pemanasan itu juga masih akan cukup tinggi gitu ya. Jadi kita harus memulai dengan jumlah mikroba awal di dalam bahan baku makanan itu dalam jumlah yang rendah ya. Kemudian nature dari prosesnya ya. Jadi prosesnya dikasih suhu berapa sih? Semakin tinggi suhu, maka waktu yang dibutuhkan untuk memproses semakin rendah gitu ya. Sementara kalau suhunya rendah, kita akan butuh waktu pemanasan yang lebih panjang ya. Kemudian makanan itu juga kalau dipanaskan dalam kontainer yang kecil-kecil itu juga lebih cepat membunuh mikroba ya dibandingkan kalau dalam kontainer yang besar gitu ya. Tadi juga sudah sempat disinggung kalau dia dalam bentuk liquid akan lebih mudah dibandingkan dalam bentuk solid food ya. Nah, ini beberapa metodenya. Tadi rule of thumb-nya, kemudian ini beberapa metodenya. Metodenya yang pertama low heat processing atau pasteurisasi gitu ya. Nah, ini sebetulnya dipanaskan pada suhu yang di bawah 100 derajat. Jadi sebetulnya suhu termasuk rendah ya kalau kita sebut kalau untuk pemanasan ini gitu ya. Nah, tentunya dengan proses pemanasan yang tidak terlalu tinggi ini, maka bakteri pembusuk ya yang sifatnya termodurik atau spora bakteri ataupun jamur misalnya gitu ya, dia akan tetap survive. Sehingga kalau misalnya susu dipasteurisasi, maka bakteri termodurik dan spora bakteri itu masih tersisa setelah proses pasteurisasi. Makanya biasanya kita perlu metode tambahan untuk mengontrol sisa mikroba yang masih bertahan setelah proses pasteurisasi. Seperti misalnya refrigeration ya, didinginkan. Jadi kalau kita melakukan pasteurisasi susu, maka kemudian susunya harus disimpan di suhu dingin supaya bisa memperpanjang umur simpan gitu ya. Atau setelah pasteurisasi bisa juga dikasih packaging dengan modified atmosphere atau ditambahkan juga pengawet misalnya gitu ya, atau diturunkan kandungan airnya dan lain sebagainya ya. Jadi ini tidak menjamin atau masih banyak tersisa mikroba yang masih tumbuh ya dengan proses pemanasan rendah ini. Sehingga biasanya proses pengawetannya itu harus digabungkan dengan cara pengawetan yang lain. Nah, kemudian kalau yang suhu tinggi ini biasanya pemanasannya lebih dari 100 derajat gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya cukup aman ya dari tadi mikroba-mikroba yang berspora. Tapi kita harus hati-hati dalam menentukan skema waktu sterilisasinya ya. Jadi kalau misalnya kalian praktikum mikrobiologi atau belajar mikrobiologi, biasanya desain untuk sterilisasi media, misalnya medium untuk pertumbuhan bakteri, itu dengan autoklaf pakai suhu 121 derajat 15 menit gitu ya. Kenapa sih 121 derajat 15 menit? Nah, karena dengan suhu 121 derajat 15 menit itu sudah cukup untuk membunuh spora bakteri yang termofilik dan berspora gitu ya. Jadi cukup untuk membunuh mikroba yang seperti itu gitu ya, yang cukup resisten terhadap
panas. Nah, ketika kita melakukan processing dengan suhu tinggi di atas 100 derajat Celcius, pasti kita pakai tekanan ya. Gitu, ada alat khusus karena itu harus pakai alat yang bertekanan. Nah, itu desain sterilisasinya harus benar. Gitu. Karena kita maksudkan untuk membunuh mikroba yang patogen dan kemudian juga mungkin menyebabkan foodborne disease gitu ya. Nah, untuk sterilisasi makanan, biasanya kriteria untuk sterilisasinya nanti kita menggunakan kriteria sterilisasi atau kriteria kematian termal dari Clostridium sporogenes. Clostridium sporogenes ini sebetulnya untuk mensimulasikan Clostridium botulinum. Jadi untuk kriteria sterilisasinya sebetulnya kita bisa pakai kriteria sterilisasi Clostridium botulinum ataupun Clostridium sporogenes ya. Nah, kenapa yang dipakai adalah Clostridium botulinum atau Clostridium sporogenes? Karena Clostridium botulinum ini adalah bakteri yang termofilik pertama ya. Kemudian menghasilkan spora, sehingga sporanya juga karena dia bakteri termofilik, berarti sporanya juga sporanya termofilik begitu ya, sehingga dia harus dibunuh pada suhu yang tinggi dengan waktu yang memadai. Dan kemudian kenapa lagi harus Clostridium botulinum? Karena dia menghasilkan toksin, gitu ya. Jadi kita harus mendesain proses sterilisasi seolah-olah di dalam bahan makanan kita itu kontaminannya adalah Clostridium botulinum ya. Jadi kalau Clostridium botulinum bisa dieliminasi, yang lain nggak akan terlalu bermasalah. Diharapkan seperti itu ya, karena dia sudah termofilik dan berspora. Berarti yang mesofilik dan berspora pasti sudah out duluan ya kalau kita kriteria sterilisasinya dengan Clostridium botulinum. Nah, sementara kalau untuk kerusakan makanan atau untuk pembusukan makanan ataupun kriteria sterilisasi yang lain, biasanya kita pakai Bacillus stereothermophilus. Di Bacillus stereothermophilus ini sama termofilik dan berspora ya, tetapi dia tidak menghasilkan toksin seperti Clostridium botulinum. Nah, kemudian bisa juga pemanasan pada suhu tinggi itu diperoleh dengan UHT ya, ultra high temperature. Nah, kalau ini suhunya sangat tinggi ya, 150 derajat biasanya ya, dan sterilisasinya secara kontinu paling sekitar 3 detik ya, 3-4 detik gitu, tapi dia langsung masuk ke suhu yang tinggi itu tadi ya, sehingga walaupun susu yang dengan panas tinggi itu bisa menggumpal atau rusak ya, dengan UHT itu masih tetap baik kualitasnya karena kontak panasnya sangat sebentar ya, sangat pendek. Kemudian cara pemanasan yang lain misalnya dengan pemanasan dengan menggunakan microwave. Tetapi kalau microwave ini sebetulnya dia bisa membunuh ya, panas yang dihasilkan oleh microwave itu bisa menurunkan microbial load dari suatu bahan makanan. Tetapi kalau kita maksudkan dia untuk proses sterilisasi sebetulnya enggak terlalu baik begitu ya. Karena panas yang dihasilkan dari microwave itu biasanya tidak uniform atau tidak merata begitu ya. Sehingga mungkin masih ada patogen-patogen yang bisa tumbuh kalau kita maksudkan dia sebagai cara untuk sterilisasi gitu ya. Tetapi kalau untuk pemanasan dan kemudian mengurangi sedikit jumlah mikroba dalam makanan itu oke ya, microwave bisa digunakan. Ya, itu dengan panas yang tinggi. Kemudian kalau dengan panas yang rendah, dengan menggunakan misalnya es atau refrigerator begitu ya. Tujuannya adalah untuk mereduksi pertumbuhan mikroorganisme ya. Kemudian juga mereduksi aktivitas katalitik dari enzim ya. Jadi kalau enzim itu kan punya aktivitas beraktivitas maksimum pada suhu tertentu ya. Jadi kalau suhunya rendah, aktivitas enzimatisnya juga menjadi
menjadi turun gitu ya. Kemudian dengan suhu rendah juga bisa mereduksi germinasi spora. Kemudian kadang-kadang ya suhu penyimpanan pada suhu rendah kalau dibekukan, kemudian ada dibekukan, dilelehkan dan lain sebagainya secara cepat itu juga bisa menyebabkan kematian pada sel mikroba gitu ya. Jadi perbedaannya antara pengontrolan dengan suhu tinggi maupun dengan suhu rendah. Kalau pada suhu tinggi itu dimaksudkan atau dengan panas gitu ya, itu dimaksudkan untuk membunuh sel mikroba. Sementara kalau dengan suhu rendah itu lebih menghambat pertumbuhan mikroba ya dibandingkan dengan mematikan sel mikroba gitu ya. Nah, ini beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu dengan penggunaan es. Penggunaan es itu ini untuk sebetulnya salah satu cara yang dipakai untuk misalnya mengawetkan atau memperpanjang umur simpan dari misalnya buah-buahan gitu ya. Kemudian kayak buah potong gitu ya, buah potong gitu bisa ditaruh di atas es gitu supaya bukan supaya enak aja rasanya segar dingin, tetapi juga sebetulnya untuk mencegah kerusakan dari buah potong tersebut gitu ya. Kemudian daging atau ikan gitu itu juga bisa disimpan dengan cara yang sama gitu ya. Nah, tetapi tentunya dengan penggunaan es itu adalah sebetulnya cara sederhana saja ya untuk mengurangi pertumbuhan. Nah, salah satu permasalahannya itu adalah adanya fluktuasi suhu ya. Fluktuasi suhu akibat misalnya disimpan di es, kemudian esnya kan bisa mencair ya. Sepanjang es mencair itu bisa terjadi fluktuasi suhu ya. Nah, itu nanti itu juga akan mengganggu mengganggu upaya kita untuk menurunkan pertumbuhan mikroba gitu. Karena dengan fluktuasi suhu, temperatur abuse itu kalian sudah kemarin sempat belajar sedikit ya, bahwa itu justru bisa meningkatkan jumlah mikroba di dalam selama proses penyimpanan gitu ya. Itu satu permasalahan. Kemudian permasalahan yang lain dengan menggunakan es ini, kalau misalnya kita menempatkan berbagai macam produk pada satu tray yang sama. Misalnya gitu ya, misalnya ada ikan, kemudian ada udang, kemudian ada yang lain begitu ya, dalam satu tempat yang sama. Kemudian misalnya esnya agak sedikit mencair gitu ya. Nah, mikroba itu bisa bergerak dengan bantuan dari air ya, sehingga kemudian bisa terjadi cross kontaminasi. Nah, itu cross kontaminasi itu bisa menyebabkan banyak masalah mikrobiologis ya, terutama misalnya foodborne disease ya. Tetapi penggunaan es ini sebetulnya membantu lah ya untuk dalam waktu yang terbatas untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, suhu yang lebih merata bisa diperoleh dengan refrigeration ya, dengan menggunakan refrigerator atau alat pendingin atau kulkas. Nah, biasanya kulkas itu diset sekitar suhunya 4-5 derajat Celcius ya. Nah, tetapi sebetulnya ini kan balik lagi, kalau dengan penyimpanan pada suhu dingin itu hanya menghambat pertumbuhan mikroba ya, bukan membunuh ya. Jadi dengan 4-5 derajat itu sebetulnya lebih ke menghambat pertumbuhan mikroba ya. Nah, oleh karena itu kalau mau kita simpan produk itu dengan umur yang panjang, maka biasanya tetap ada preservation method yang lain yang dikombinasikan dengan suhu rendah gitu ya. Jadi kalau cuman suhu rendahnya sendiri saja nggak terlalu lama ya, karena dia cuman menghambat pertumbuhan mikroba. Jadi misalnya dipasteurisasi kemudian disimpan di suhu rendah gitu ya, itu bisa lebih panjang. Kemudian disimpan di suhu rendah tetapi dalam kontainer yang
kedap udara misalnya gitu ya. Nah, itu bisa lebih memperpanjang umur simpan. Dan fluktuasi temperatur dari refrigeration itu juga menjadi concern ya. Jadi kalau misalnya nyimpen barang di kulkas nggak boleh terlalu penuh misalnya gitu ya. Kalau terlalu banyak itu sirkulasi udaranya nggak bagus sehingga mungkin terjadi fluktuasi temperatur internal gitu ya, yang kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan mikroba gitu. Jadi aliran udara di dalam refrigerator harus cukup baik ya untuk menjamin agar di seluruh refrigerator itu atau di kulkas itu semuanya suhunya bagus gitu ya, artinya nggak ada yang lebih tinggi dibandingkan tempat-tempat yang lain gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembekuan. Nah, kalau dibekukan untuk freezer yang home freezer itu biasanya sekitar -20, dan pada suhu ini sebetulnya air yang ada di dalam makanan itu akan berada dalam kondisi beku gitu ya. Nah, pada kondisi beku ini tentunya mikroba tidak akan bisa tumbuh. Jadi sebetulnya kalau makanan disimpan dalam kondisi beku, maka sebetulnya dia akan awet ya, karena mikrobanya nggak bisa tumbuh. Mikrobanya belum tentu mati. Dia bisa aja masih tetap bertahan hidup, tetapi dia tidak bisa tumbuh ya, bereplikasi gitu ya, nggak bisa tumbuh karena untuk pertumbuhan itu dia butuh air ya, tapi dia masih bisa hidup misalnya dalam kondisi dorman, terutama misalnya kalau spora gitu ya. Nah, sehingga sehingga kalau kemudian terjadi fluktuasi atau temperatur abuse, maka itu akan bisa meningkatkan pertumbuhan mikroba di dalam bahan makanan. Contohnya apa sih? Misalnya ya kemarin misalnya es krim gitu ya. Es krim yang disimpan di kulkas ya, di freezer itu kan dia dalam kondisi beku. Seharusnya sih dia bisa tahan sampai bulanan atau tahunan gitu ya, kalau misalnya dia tetap ada di freezer tersebut. Sehingga biasanya es krim itu jarang yang menuliskan expired ya kalau kita lihat di luar gitu ya. Tetapi tetap ya, kalau kita tetap suka ada expirednya, tetap disampaikan, dituliskan, karena seringkali konsumen itu tidak sengaja melakukan temperatur abuse ya terhadap si produk es krim tersebut gitu. Jadi misalnya apa sih? Misalnya kamu beli es krim tuh dari toko gitu ya. Kemudian harusnya di toko itu kalau bagus gitu ya SOP-nya, atau perusahaan es krimnya cukup bagus gitu ya, dia kan akan menyediakan dry ice. Nah, jadi kalau kamu beli Häagen-Dazs di gerai Häagen-Dazs gitu ya, atau Baskin and Robbins, pasti kamu kasih dry ice. Dikasih dia tuh di dry ice gitu, di kemasnya, di dalam kemasannya, kemudian dikasih dry ice supaya bisa tetap beku si es krimnya, tidak mencair gitu ya. Tetapi kalau kamu beli Walls di Indomaret ya mungkin nggak dikasih dry ice gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau misalnya kamu beli yang seperti itu tanpa dry ice gitu, kemudian kamu jalan-jalan dulu ke sana kemari, nanti es krimnya mencair. Nah, ketika mencair, si mikroba yang dorman itu bisa tumbuh ya, artinya sudah mulai terjadi temperatur abuse. Kemudian kamu masukin di freezer, jumlah mikrobanya bisa jadi lebih banyak ya kalau tadi sudah sempat mencair gitu. Kemudian kamu makan, misalnya kamu makan nggak langsung habis tuh satu kontainer karena isinya misalnya kontainernya 1 liter. Lebih murah ya beli es krim 1 liter daripada yang cup gitu ya, jatuhnya gitu ya per harganya. Jadi kamu beli supaya murah gitu, apalagi kayak Baskin and Robbins suka ada promo-promo ya kalau beli 1 liter misalnya gitu. Nggak habis langsung 1 liter, tapi kan ketika kamu keluarkan dari kulkas mungkin beku, susah disendokin gitu ya. Kamu diemin dulu sebentar sampai bisa disendokin.
kemudian kamu masukin lagi ke kulkas gitu. Nah itu juga kan ketika mudah disendokin itu kan ada pelelehan ya, ada pelelehan yang kemudian menyebabkan juga ada temperatur abuse. Dan sehingga apa namanya, lama kelamaan jumlah mikrobanya jadi lebih banyak dibandingkan yang awal, makanya nggak tahan juga sampai 1 tahun gitu ya. Nggak bisa ya sampai beberapa bulan, itu bisa juga sudah terjadi kerusakan. Pertama sih dari aspek mikrobiologinya seperti itu, tapi kalau untuk es krim ada faktor lain tuh ya. Kalau es krim tuh kan kenapa es krim bisa lembut? Karena dia memasukkan udara ke dalam si es krimnya gitu ya. Semakin banyak udara yang dimasukkan, semakin lembut es krimnya dan semakin murah harganya. Nah itu cepat sekali meleleh. Jadi kalau kamu keluarkan dari freezer, nanti ketika dia mencair, udaranya keluar. Makanya ketika kamu bekukan kembali dia ke dalam freezer, jadi padat tuh, jadi makin susah disendokin. Itu kan, kalau di awal mudah disendokin karena masih lembut, lama-lama susah. Makin susah disendokin ya, kamu makin biarin lama di luar supaya agak meleleh sedikit gitu ya. Makin banyak juga mikroba yang kemudian yang dorman itu bisa tumbuh gitu ya. Nah itu permasalahan dalam apa namanya freezing ya, antara lain ya. Kemarin saya udah sempat cerita juga tentang apa daging yang dibekukan gitu ya, baiknya ya jangan ada temperatur abuse ya, kita kemas sesuai dengan kebutuhan ya supaya makanan itu nggak keluar masuk freezer gitulah intinya ya. Oke, ini saya bereskan aja dulu baru nanti pertanyaan belakangan ya. Kemudian yang berikutnya pengontrolan dengan mereduksi kadar air ya. Nah ini tujuannya untuk mencegah pertumbuhan sel vegetatif dan germinasi serta pertumbuhan spora dari mikroba ya. Jadi karena untuk pertumbuhan sel, untuk germinasi gitu ya, kemudian untuk germinasi spora gitu ya, itu butuh air gitu. Jadi dengan mereduksi kandungan air atau kadar air yang ada di dalam makanan itu bisa menghambat pertumbuhan mikroba ya. Kemudian juga dengan mereduksi AW bisa mencegah produksi toksin ya. Jadi kalau AW itu bukan kadar air betul-betul kadar air yang ada di dalam makanan ya, tetapi air yang bisa digunakan untuk proses fisiologis. Jadi sebetulnya kayak dibekukan itu makanan yang dibekukan itu ya kadar airnya bisa tetap tinggi tetapi AW-nya rendah ya gitu ya. Jadi kayak misalnya apa wortel yang dibekukan misalnya gitu, itu wortel kan kadar airnya cukup tinggi, tetapi ketika dia menjadi beku airnya tidak bisa digunakan untuk proses fisiologis gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan kemudian AW-nya menjadi rendah ya. Iya, kemudian tujuan lain dari pengontrolan dengan mereduksi AW itu juga bisa digunakan untuk mempertahankan viabilitas dari kultur bakteri ya. Jadi kultur bakteri starter itu bisa dikemas dalam bentuk yang kering gitu ya, itu bisa lebih tahan lama dan kemudian bisa dipertahankan viabilitasnya dengan mereduksi AW ini gitu ya. Nah, metode yang digunakan sebetulnya bisa dengan dehidrasi, bisa dengan kristalisasi atau dengan penambahan larutan garam atau gula gitu ya. Itu metode yang umum digunakan. Misalnya kalau dengan pengeringan bisa dengan secara kan ini juga bisa mereduksi air, tetapi proses Budaya punten suaranya masih ada nggak? Sekarang ada Bu, tadi putus, tadi sempat putus Bu sedikit. Oke, good. Thanks for the reminder-nya. Jadi ini metode mengurangi AW itu antara lain dengan pengeringan ya.
bisa pengeringan alami dengan matahari, tetapi tentunya ini prosesnya lambat ya, dan masih memungkinkan adanya pertumbuhan atau kesempatan bagi mikroba pembusuk untuk tumbuh gitu ya, seperti misalnya yeast atau mold ya. Nah ini dengan natural pengeringan ya, pengeringan alami. Tetapi pengeringan juga bisa dilakukan dengan cara lain ya, misalnya dengan spray drying, kemudian roller drying, atau juga dengan oven ya, itu juga bisa ya. Dan ini bisa lebih merata kekeringannya dan bisa diatur waktunya seberapa lama. Jadi ini lebih baik ya dalam proses pengeringan, walaupun natural pengeringan yang secara alami itu juga masih banyak dilakukan ya. Nah ini misalnya apa, kopra misalnya gitu ya, kopra itu kan kalau sebelum ini masih banyak dilakukan pengeringan secara natural ya, dengan di bawah sinar matahari. Nah tetapi karena insensitif terhadap waktu ya, tergantung dari sinar matahari dan lain sebagainya, nah itu menyebabkan kadang-kadang masih suka ada kapang atau bakteri yang tumbuh gitu ya, sehingga kemudian kualitasnya menjadi kurang baik. Kurang lebih seperti itulah yang natural atau pengeringan alami itu. Kemudian metode yang lain misalnya dengan freeze drying itu juga salah satu metode yang banyak dipakai ya untuk mengurangi kandungan air. Misalnya saja ini gambarnya ini ya strawberry yang di freeze dried gitu, bagus sekali, bentuknya masih baik, kemudian kandungan airnya rendah ya sehingga bisa awet. Ada lagi foam drying itu misalnya untuk yang agak cair ya, jadi dibentuk foam dulu, dibentuk foam baru kemudian dikeringkan ya. Contohnya misalnya pure buah-buahan gitu ya, atau pasta, ataupun misalnya putih telur bisa dikeringkan dengan foam drying ya. Kemudian pengasapan, nah pengasapan itu juga salah satu cara untuk mengurangi kandungan air di dalam bahan makanan ya. Nah itu bisa menambah umur simpan. Jadi seperti misalnya di sini ikan yang diasapkan gitu ya. Nah, ikan yang diasapkan itu menghilangkan air dan menurunkan AW-nya gitu ya. Kemudian apalagi ini ada lagi intermediate moisture food, itu sebetulnya AW-nya masih cukup tinggi ya, sekitar 0,7 sampai 0,9. Artinya mereka bisa dimakan tanpa direhidrasi. Tapi dianggap masih tetap aman secara mikrobiologis gitu ya, karena sebetulnya ditambahkan misalnya senyawa-senyawa pengawet ya yang lain gitu ya. Jadi ini contohnya misalnya salami, sosis, kemudian dried fruits gitu ya. Kalau sosis, salami itu ada pengawetnya ya, baik yang secara alami maupun ditambahkan seperti misalnya nitrit dan garam gitu ya. Kemudian kalau dried food seperti misalnya selai atau jelly gitu. Nah, itu juga dikatakan intermediate moisture food tapi masih tetap aman secara mikrobiologis karena misalnya kadar gulanya yang tinggi gitu ya. Jadi dengan diatur dengan solutes gitu ya. Jadi ada penambahan senyawa lain yang menyebabkan mikroba tidak bisa tumbuh gitu ya. Oke, saya kira itu beberapa contoh metode pengawetan, dan kemudian ini juga bisa dikombinasikan, ya. Jadi seperti misalnya tadi pasteurisasi dengan pendinginan, atau misalnya nanti ditambah dengan kemasan vakum dan lain sebagainya. Jadi itu metodenya bisa dikombinasi ya, cara-cara pengontrolan mikroba di dalam makanan gitu ya. Tetapi dalam pemrosesan makanan satu hal yang very basic yaitu kontrol terhadap akses mikroba di dalam fasilitas pengolahan makanan itu harus diperhatikan gitu ya.
Oke, saya kira itu sharing saya hari ini. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sebetulnya bahannya. Jauh ini aman, Bu. Kenapa? Ya, Afrizal silakan. Jauh ini masih aman, Bu. Aman, oke, good. Bahannya juga sudah ada di EduNext ya. Jadi kalau mau didengarkan kembali atau dipelajari kembali silakan. Apa namanya, bisa didengarkan kembali begitu ya cerita atau dongengnya. Oke, nanti mungkin ini jadi bekal sedikit lah ya, supaya kamu ingat-ingat nanti kembali ketika nanti merancang pabrik ya, pabrik pengolahan makanan atau apapun. Nah itu yang pasti harus ingat pertama itu adalah apa namanya, bagaimana mengontrol mikroba di dalam bahan makanan, gitu ya. Oke, kalau aman semuanya good, saya kira baik. Varian barangkali ada yang mau ditambahkan terkait materi ataupun untuk rencana presentasi minggu depan, silakan Pak Rian. Iya baik, terima kasih Bu Dea. Untuk materi sih sepertinya tidak ya Bu ya, sudah cukup. Mungkin nanti untuk video perkuliahan yang hari ini nanti akan saya upload besok atau lusa ya. Jadi tolong Haider kalau saya Jumat belum upload tolong diingatkan. Lalu jangan lupa juga untuk para mahasiswa untuk melakukan absensi mandiri di CX. Dan terkait yang minggu depan ya untuk presentasi kelompok, jangan lupa kalau nanti link video YouTube-nya ya. Jadi saya minta kalian upload dulu di YouTube. Jadi link videonya itu sudah di-upload ke yang Excel yang kemarin itu ya, ke Excel pembagian kelompok. Itu paling lambat hari Selasa tanggal 16 November jam 12 siang gitu ya. Lalu untuk teknisnya itu nanti tanggal pas minggu depan itu kita nanti saya akan minta perwakilan kelompok untuk memutarkan videonya secara live ya. Jadi nanti kita langsung saja masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Paling gitu aja sih Bu untuk tambahan dari saya untuk yang teknis minggu depan dan juga untuk tadi yang hari ini. Oke, barangkali kalian ada pertanyaan terkait teknis presentasi minggu depan. Kalau tidak ada kesulitan, saya kira berarti sudah cukup jelas semuanya ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi terkait materi-materi yang tadi, saya kira cukup ya untuk kuliah kita hari ini. Silakan diendapkan dan diresapi materinya begitu ya, dan diingat-ingat untuk dimanfaatkan ketika nanti kamu merancang pabrik ya. Oke, thanks buat semuanya untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk melihat atau membahas presentasi dari kalian ya. Selamat pagi semuanya dan semoga selalu sehat ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih.